Ntar Prof ya, Ya. saya dulu. Apakah peneliti butuh izin atau otoritas dari lembaga apapun untuk meneliti apa yang ingin dia teliti? Profesor Yusuf Henok menjawab, ya pemirsa Balige Akademi yang jauh dari tepian Danau Toba sekarang. Ya, oke nih, Prof. Oke, saya juga harus mengaku bahwa saya dari Universitas Nusa Lontar di Rote NTT. Saya harus menyatakan bahwa peneliti bebas. Dia membuat apa aja, tidak ada larang, baik itu mau dari wakil bekas presiden, tidak ada. Kami bebas bersuara, apalagi saya profesor, itu berasal dari kata to profes, meneriakan sekencang-kencangnya. Jadi saya sekarang terus meneriakan tanpa peduli bilang ada larangan, tidak ada sama sekali. Oke. Oke, Prof. Selanjutnya saya tanyakan, itu di akun X saya itu screenshot dari video yang diputarkan di belakang screen ya, layar yang diputarkan di belakang Dirtipidum ya, Brigjen Juandani. Itu di situ ada registrasi dari Joko Widodo, ya kan? Di situ ditanyakan 7 jurusan yang ada ambil. Joko Widodo memilih membulati sarjana muda, melingkari sarjana muda. Ada 3 pertanyaan di situ untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 3-tiganya dibulati sarjana muda. Artinya apa itu, Prof? Coba, Prof. Tapi sebelumnya ada opsi kan? Opsinya adalah diploma nomor 1, nomor 2 sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi. Kenapa Joko Widodo yang katanya mendapat gelar insinyur kesarjanaan sarjana kehutanan UGM membulati justru sarjana muda? Apa artinya itu, Prof? Berarti begini, selama ini Jokowi klaim dia S1 dari UGM, misalnya dia pakai Dr. Ranus waktu wali kota, kemudian dia pakai insinyur, tidak pakai karena dia harusnya BSc, tapi BSc juga tidak ada pernah BSc kehutanan, ya ada hanya SMHK, sarjana muda hukum, tidak ada kehutanan punya gelar semacam ini. Jokowi pembohong lah. Saya akademisi, Pak. Saya bicara, silakan kalau mau penjarakan saya sudah bilang tidak bisa, Pak, karena kita sudah sekolah. Kemudian hari ini juga saya sudah bantah IP 3,0 itu bohong karena apa? Ini dia aja sekarang yang respon persoalkan disertasi skripsinya tidak sudah salah karena dia nilai skripsi tidak ada di transkrip dia. Nah, kalau tidak ada begitu, bagaimana dia mesti klaim dia pakai insinyur? Tidak bisa, Pak. Sudah salah, jadi sudahlah. Kami minta maaf ya. Saya sebagai orang Kristen saya pahami bahwa semua ada waktunya. Dulu kau bisa ini penjarakan ini Bambang Tri dan ini Gus Nur. Sekarang kau tidak akan bisa penjarakan ini Rismon, ini Roy Suryo, kemudian Tifa, karena saya ada. Penjarakan kami semua. Kami masuk penjara, Pak. Kami keluar, nama kami harum sampai ini. Kami tidak akan mati di penjara, Pak. Kami akan pulang, keluar, orang akan hargai kami. Sedangkan Bapak, Pak Jokowi, kau akan dikenang bahwa kau pembohong. Kau tidak akan dikenang selama ini, walaupun nanti anakmu tetap jadi wakil presiden. Tidak ada guna, Pak. Habis ini, kami akan bongkar ini Ibu Iriana dan juga Pak ini Gibran. Karena apa gelarnya, Pak? Gelarnya semua saya sudah tahu bahwa tidak salah semua. SEMM atau Pak? SEMM itu tidak mungkin lah. Siapa itu istrinya? Ibu Iriana. Tidak mungkin, Pak. Sekarang dia kuliah kapan? Kemudian itu. Jadi saya akan bongkar kemudian. Misalnya Pak Gibran. Kalau memang dia ini betul-betul BA, kenapa dia tidak pampang gelarnya di foto-foto di foto di presiden, wakil presiden Gibran Rakabuming BA. Berarti dia tidak yakin bahwa gelar dia itu asli. Kalau dia apalagi bilang bangga dari Bedford atau apa. Kalau saya, Pak, walaupun BA, saya pasang, Pak. Jadi contoh misalnya ini Yusuf Kala, dia begitu tapi dia tetap pakai Dr. Ranus. Itu asli, bukan kayak Jokowi yang Dr. Ranus di Solo palsu, Pak. Oke, Prof. Di akun X saya juga. Di situ ada transkrip nilai.
mata kuliah pilihan 34 SKS atau 34 kredit. Sementara mata kuliah wajib 88 kredit atau SKS. Total hanya 122 SKS. Tidak ada nilai skripsi, tidak ada nilai KKN. Tidak ada. Di dalam transkrip nilai itu. Artinya apa itu, Prof? Apakah bersesuaian dengan bulatan sarjana mudanya itu di form registrasi itu? Oke, Prof. Oke, Pak, kalau itu sudah yang Pak ini sudah dilingkar kebenaran, kan yang lingkar Jokowi sendiri, ya kan? Waktu dia registrasi kan dia lingkar itu, berarti dia benar itu. Nah sekarang coba, kenapa kau lingkar di ini sarjana muda, kemudian kau sok-sok pakai dokter Randus atau pakai insinyur? Malu sekali. Sebagai akademisi, Pak, kami sudah anggap bahwa itu sudah penipuan akademisi yang tidak bisa dimaafkan oleh siapapun. Itu salah, Pak. Jadi saatnya sudahlah jujur, kemudian pasti kalau Pak jujur katakan maaf rakyat ini saya salah, kami akan balik dukung Bapak, Pak, sampai sebelum Bapak. Jadi saatnya sudahlah kita harus jujur karena ini pendidikan, Pak. Kalau dulu Pak bisa masukkan 2 orang itu, kali ini Pak saya jamin tidak bisa, Pak, karena kami berdasarkan kebenaran dan ilmiah tidak bisa diintervensi oleh politik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Prof. Kita sekarang tanya bagian hukum. Nah, Bang Nelson Simanjuntak. Siapakah dia? Doktor. Tentu kalian paham, Dr. Nelson Simanjuntak. Calon profesor, Pak, calon profesor. Kasus Joshua Huta Barat. Ya, di situ sama dengan Bang Kamarudin sama Ibu Irma Huta Barat. Ya, pejuang-pejuang keadilan termasuk Martin Lucas Simanjuntak. Nah, ini kita hadirkan seorang ahli hukum, Dr. Nelson Simanjuntak. Bagaimana konstruksi hukumnya ini? Karena saya buta kali masalah hukum ini ya. Kita tanyakan. Saya geser dulu HP ini. Oke, Bang. Ini, Bang. Geser, Bang. Cukup nggak, Bang? Baik. Oi, pirsawan dimanapun berada. Balik Academy, Bang. Selamat malam. Ini kami bagikan di Jogja ini, di tepi jalan si miskin menjerit. Ada catatan tadi, udah masih live terus. Live, Bang. Dari sisi hukum sebenarnya persoalan ijazah palsu tidaknya. Pertama ada alat bukti. Alat bukti itu KUHP kita minimal 2. Benar enggak? Selama ini Ada buah, Bang. Suaranya, Bang. Ada buah. selama ini Pak Rismon Sianipar sama profesor dari kampung NTT Pak Yusuf Henok selalu mereka mencari akar permasalahan itu. Teori hukum kebenaran material itu harus nyata, tidak ada karang-karangan. Ada teori dari Ulpianus, dia katakan Hanesti vivere sum quique tribuere, baru satu lagi alterum non laedere, hiduplah yang jujur kawan. Jangan sampai membuat geger di negeri kita ini. Contoh, kembali sama laptop kita. Apa sih susahnya kalau ditanya apakah Nelson Simanjuntak ijazahnya dari mulai SR, SD, SMP, sekolah teknik menengah, dan seterusnya. Baru habis sekolah itu kubikin di dalam sama di luar negeri. Susah membuktikan ini. Bapak-bapak, rekan-rekan Bayangkara, ini yang harus dikejarnya sebelum dia masuk ke progres, baik ke kejaksaan, pengadilan. Jadi kita harus membantu bahwa trias politika di negara ini, by John Locke, Montesquieu, Sianipar, ini harus jalan. Nggak ada tipu daya, nggak ada tipu-tipu. Kalau sudah dari birokrat yang menjalankan regulasi tadi, dari parlemen yang buat regulasi dan menjatuhkan vonis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini baru dunia peradilan di Indonesia. Mari kita buktikan pelan-pelan dengan tidak mendahului keputusan pengadilan, jurisprudensi yang ada. Ini sangat menarik sekali, sebuah kasus yang terjadi di bumi Indonesia. Jangan dilupakan, 2 kali, 4 kali kita tetap
amandemen Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar milik kita fundamental itu Indonesia masih negara hukum, bukan negara omon-omon, bukan negara ecek-ecek. Kami menganut paham itu. Jadi mari kita buktikan, kami siap sedia membantu, memfasilitasi kebenaran material itu. Kalau memang beliau, Bapak itu memang benar, buktikan benar. Kalau Bapak di sebelah ini, Pak Rismon atau siapapun dia dengan kawan-kawannya, mereka sudah menggali akar masalah. Mereka sudah bisa membuktikan. Mereka bisa menemukan saksi-saksi, saksi ahli, alat bukti, surat keterangan dari kampus yang cukup bona fide tadi. Apalagi baru nanti keputusan hakim yang menyatakan bahwa ini adalah final. Kalau sudah final, tidak ada lagi ukuran lain, tidak harus dibatalkan atau apapun itu. Kenapa harus goyah, harus sanksi atas apa yang kita lakukan? Di dalam pasal 28 ayat Charlie, 28 Charlie, Undang-Undang Dasar 45, memajukan Indonesia Raya hanya satu, apa itu? Pendidikan. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Tidak ada di sini patut diduga. Di sini adalah clear. Negara hukum tadi, saya nggak akan ngomong dua kali. Negara hukum adalah panglima. Negara hukum adalah malaikat penduduk Indonesia dimanapun kau berada. Mari kita cari kebenaran material ini. Kalau tidak, mengakulah. Apa sih susahnya minta maaf negara ini? Bapa di sorga pun mau memaafkan anak manusia. Apalagi kita. Kita sudah berkarya, berjaya negeri ini. Kita teruskan. Jangan larut kita hanya sebuah persoalan noktah kecil. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan di negeri ini. Supaya Indonesia yang pernah dikatakan pemimpin terdahulu, gemah ripah loh jinawi. Saya ini lahirnya sebenarnya di kampung Jawa bagian tengah ini. Oleh karena itu, dimanapun pirsawan berada, mari kita berdoa supaya kasus ini cepat selesai dan Pak Rismon menuntut kebenaran materialnya itu dapat ditegakkan. Siapapun, satu lagi, seorang tugas juris. Tugas juris ada 3, menemukan hukum, membentuk hukum, dan menciptakan hukum. Saya dosennya nih, jadi nanti di sana hakim itu tidak akan menyimpang. Dia akan melewati rel track tadi. Kalau kereta ini lokomotif ditarik, maka gerbong akan jalan. Hukum itu juga begitu. Dia akan kita jadikan panglima. Selain ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia, manusia itu beradab, manusia itu adil dan makmur, manusia itu Indonesia adil dan sejahtera. Hiduplah Indonesiaku, jayalah negeriku, jayalah mereka-mereka yang mau mengabdi sama Republik ini. Sekian, adios, permios, horas, wassalam. Kami kembali ke studio. Oke Bang, statement lagi. Dari kenalan dulu Bang, ini Bang. Bang, ambil Bang. Nggak usah Ikut lah Bang, main lah. Katanya anggota dewan dulu. Aduh. Calon anggota dewan. Terima kasih, saya cuma mau menyampaikan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sama seperti kata Rocky Gerung. Itu saja. Ayo Bang. Satu kata liturginya. Oke Prof. Ya, saya tanyakan lagi. Kemarin pemeriksaan di Bareskrim itu tentang apa dan apa isinya kira-kira Pak? Prof. Oke, Prof. Saya harus ubah taktik, Pak. Jadi kalau di Bareskrim, kalau saya bilang saya tidak dukung Jokowi, pasti ditolak, Pak. Jadi saya harus ubah taktik. Saya bilang saya pendukung setia Jokowi. Saya tidak suka cara Sandi yang dia sebarkan ijazah Jokowi yang salah. Jadi akhirnya betul diterima dan saya kaget di situ dia didakwa pasal 48 berarti 8 tahun atau 8 tahun penjara Sandi ini atau bayar denda 2 miliar. Jadi saya bersyukur perjuangan saya adalah satu.
saya kan juga sedih juga kan, selama ini kan istilahnya Ternak Mulyono itu selalu hajar ini Rickson, kemudian hajar ini Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan itu. Saya sedih Pak, saya kan jujur, saya senior di semua ini, saya profesor Pak. Jadi saya bilang, misalnya mereka saya anggap bahwa ini anak buah saya, karena mereka masih dokter, akuilah. Makanya saya tidak setuju kalau anak buah saya dipenjarakan oleh Jokowi gara-gara ijazah ini. Makanya saya putar otak. Jadi sekarang bagaimanapun Barreskrim harus ini lanjutkan kasus ini, karena sudah terima. Jadi saya dengan adanya ini, istilahnya kedudukan makin satu-satu. Jadi kalau ini Jokowi dapat 3 orang, saya dapat 1 orang sudah pasrah. Tapi sekarang kan 3 orang ini belum ada dipanggil untuk ini bicara. Belum ada pun misalnya dipanggil sebagai tersangka, belum kan. Tapi yang pasti ini Sandi tidak pasti kalau dia ini dipanggil sebagai tersangka langsung ditahan karena di atas 5 tahun. Dan itulah perjuangan saya untuk menyelamatkan NKRI. Kasihan kita sudah lama, kita sekolah tinggi-tinggi, profesor di Indonesia sudah ribuan. Di mana seluruh itu? Guru besar semua di UGM itu, mana suaramu? Hanya andalkan ini BEM. Percuma guru besar di UGM itu yang tua-tua tuh. Kamu kenapa kasih ijazah gampang? Saya harus bilang, UGM harus dengar ini Sofyan Effendi, rektor. Dia lebih pintar, lebih taat dari semua karena dia bisa berani bilang Jokowi tidak ada ijazah. Itu yang harus Saya ketemu beliau. Saya anggap bahwa dia lebih hebat dari semua guru besar di UGM. Bodoh-bodoh semua, percuma. Pasti kalau mau cerita, kenapa kamu mau selamatkan Jokowi kemudian korbankan UGM? Salah Pak. Dan saya bilang, saya tidak lama sudah mati Pak. Jadi sebelum saya mati, saya harus tinggalkan satu nama yang bagus di Indonesia, bahwa ada orang Rote berani gabung dengan Sian Karmen ini untuk kami memperbaiki pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak. Sianipar. Oke Bang, nanti Komentar ya. aja Pak, komentarnya. Di sini acara kan. Apa namanya? Anton Sianipar. Anton Sianipar SH. Bukan, SH, pengacara. Pengacara. Oke pemirsa, kita akan mendapatkan menerima pandangan hukum dulu ya. Sudah. Dari Antonius Sianipar. Antonius Sianipar. Pemilik kantor Antonius Sianipar and Partner. Antonius dari kantor Antonius Sianipar and Partners. Ini satu kampung saya ini di Baligi sana. Satu kampung nenek moyang dari Sianipar, ya kan? Jadi kita akan menjelaskan dulu sedikit tentang konstruksi hukum yang kita terima nanti dari Bapak Antonius Sianipar. Oke, saya putar HP-nya ya. Jangan kemana-mana dulu. Oras. Tapi ini bukan dari Baligi nih, dari Jakarta. Kunang City Mall. Oke, para. Pas kan para? Pas ya? Ya, mana? Ya, selamat malam. Kita butuh dukungan moral daripada teman-teman yang cinta dengan kebenaran. Kita ini pecinta Jokowi. Kita juga pecinta Indonesia. Kita mencintai kebenaran. Jadi ini kalau kita lihat tadi Profesor Yusuf, ya semua teman-teman ini adalah bukan membenci Jokowi, tetapi mencintai Jokowi dengan etikat untuk menyatakan kebenaran, karena Bapak Jokowi juga adalah mantan presiden. Jadi sehingga kebenaran itu dapat terungkap, maka Indonesia ini ke depan akan menjadi lebih baik dengan ditegakkannya kebenaran itu. Saya rasa itu dari saya. Ya, sudah Pak. Oh, sudah? Oke. Pak Antonius Sianipar ya. Satu kampung. Ini semua Baligi semua ini. Tadi Dr. Nelson Simanjuntak dari Baligi. Ini Bapak Apara saya. Ya,
ya kan, Antonius Sianipar, jelas itu dari Bali G. Tetangganya Luhut Binsar Panjaitan kami semua. Kalau Luhut Binsar Panjaitan dari desa Simargala di Laguboti, ya banyak kemiskinan di situ. Pak LBP, tolong dilihat dulu, ya Indonesia benar-benar gelap, kemiskinan di mana-mana. Benar itu, 172 juta ya rakyat miskin atau 60% dari penduduk Indonesia, itu versi data dari Bank Dunia, ya. Jadi Indonesia itu benar-benar gelap. Ya, itu produk dari siapa? Ya rezim Joko Widodo. Ya, 10 tahun menghasilkan 8.500 triliun. Dan tahun ini Indonesia harus membayar sekitar 803 triliun pada bulan Juni, bentar lagi. Ya. Jadi begini, kita kembali ke topik awal. Tadi kan sudah masalah registrasi sarjana muda, total SKS 122 SKS, tidak mungkin sarjana itu cuma 122. Kalau 120-an menurut sejarawan Leiden University, katanya itu ya sarjana muda. Itu ada di podcastnya Hersubono Point, ya, Hersubono Point. Itu bisa kalian dengarkan. Nah, kalau saya ya dengan mengasumsikan bahwa data yang ditampilkan itu tidak dimanipulasi, yang di pengumuman di Tipidum itu, maka di situ dicentang sarjana muda. Transkrip nilai hanya 122 SKS. Tebakan optimis, maka Pak Jokowi kalau lulus maka gelarnya bukan insinyur atau sarjana kehutanan, atau doktorandus, tetapi BSc. Tebakan optimis saya. Tetapi ada analisisnya Profesor Yusuf Henoh ini, yaitu Pak Jokowi katanya DO, drop out. Bagaimana itu, Prof? Analisisnya bagaimana itu, Prof? Oke, Prof. Analisisnya saya harus akui, ini Pak Rismon kan sama itu mereka kan dari UGM, kemudian mereka internal, mereka pakar forensik. Kalau saya dari awal saya sudah bilang bahwa dia DO, ternyata terbukti dia hanya bayar uang sekolah SPP 81 82. Nah, kemudian kalau dapat 4 semester berarti dia sudah DO. Kemudian dia juga ini Barekrim juga tipu lah. Masa dia tidak ini registrasi tahun 1983, kok dia bisa ini KKN di Kecamatan Wonosegoro, ini Kabupaten Boyolali, ini tahun 83, tidak mungkin. Karena begini, kita KKN itu ke desa, dan saya sudah buktikan di desa Kecamatan Wonosegoro ada 11 desa. Desa yang mana kemudian akhir-akhir ini warga Wonosegoro sudah protes, tidak pernah ada KKN di Wonosegoro tahun 83. Terus apa lagi? Nah, sekarang begini, berarti dia manipulasi nilai KKN bohong. Itu bohong, Pak. Tidak bukti. Itu data dari mana, Prof? Mana? Bahwa orang-orang yang di Kecamatan Wonosegoro itu menolak. Bukan. Tidak ada bukti KKN di sana. Sudah ada di TikTok bahwa bukan menolak. Mereka membantah bahwa tidak ada ini KKN dari UGM tahun 83 di Wonosegoro. Berarti sudah benar bahwa jadi nilai A yang ini dia ngaku KKN itu tidak ada. Nah, kalau nilai A KKN sudah tidak ada, berarti kemungkinan dia sudah mendekati ke IP di bawah 2,0 karena banyak sudah ini. Nah, kemudian saya mau bilang, Pak, ada manipulasi, Pak. Saya tidak tahu nih bagaimana mata kuliah di UGM. Masa contoh, matematika 1, matematika 2. Harusnya matematika 1 aja, karena itu bukan FKIP. Kalau dia jurusan ini FMIPA, matematika pasti ada matematika 1, matematika 2. Nah, di Transibia matematika 1 luluslah, tapi matematika 2 D. Bagaimana penilaian ini, Pak? Kita juga jujur, Pak. Kalau di ini Fakultas Kehutanan sama dengan saya di Fakultas Peternakan Undana adalah ini matematika 1 aja, tidak ada matematika 1, 2. Jadi terserahlah. Nanti saya bicara begini, kalau moga-moga ada ini dari UGM membantah saya, kalau saya salah ya wajarlah saya minta maaf. Kan saya sudah bilang, saya guru besar, kami guru besar atau akademisi, kalau salah
minta maaf, wajar. Kami bukan politisi, jadi harus selalu bertahan benar-benar terus. Terima kasih, Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi DO itu berdasarkan pernyataan Jokowi sendiri. IPK-nya di bawah 2 dan KKN-nya di kecamatan kecamatan Wonosegoro. Tidak ada desa. Tidak ada desa. Nah, tidak mungkin di kecamatan. Tapi kenapa dia dapat nilai A? Nah, Nilai A di begitu. KKN. Jadi itulah ya. Jadi tadi sarjana muda di form registrasi, belum lagi jumlah SKS hanya 122 SKS, belum lagi KKN-nya di semester ke-6, padahal IPK di bawah 2 pengakuannya. Jadi inilah kejanggalan-kejanggalan ini justru memperkuat analisa kita bahwa lembar pengesahan skripsi dari Pak Jokowi itu palsu. Ya, Karena tidak ada KKN di transkrip. karena tidak ada KKN juga di transkrip nilai. Nah, KKN ada, Pak. Skripsi. Oh, skripsinya nggak ada. Ya, jadi itulah ya yang perlu dijawab. Ya, bagaimana ini UGM juga harusnya jujur, ya kan, supaya menyudahi ini. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak DO dan mendapatkan gelar BSc, ya sesuai dengan form registrasi yang sarjana muda itu, ya sudah mengaku saja bahwa saya gelarnya sebenarnya BSc. Ya, ijazah yang beredar itu tidak benar, palsu. Ya sudah selesai kan? Gitu. Itu baru seorang negarawan, ya nggak, Prof? Iyalah. Ya kan? Akui saja gitu. Ya kan? Karena kalau dia hanya terdaftar di program studi atau jurusan sebagai mahasiswa sarjana muda, ya memang tidak ada skripsi, selesai masalah. Tidak ada skripsi di sarjana muda. Ya sudah selesai di sini permasalahan ini. Jadi UGM sudahlah jujur saja. Kenapa itu? Dijawab dulu. Kenapa pendaftaran ulang dari Pak Jokowi itu sarjana muda? Ya sudah selesailah di situ. Akui saja bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai mahasiswa sarjana muda. Sesuai yang dia lingkar. Iya, sesuai dengan yang dia bulati, dia lingkari. Dan tentu tidak ada skripsi semacam itu. Sudah selesai. Kita move on ke kasus Fufu Fafa. Kita bongkar siapa asam sulfat itu, ya kan? Kalau Pak Jokowi kasih saya surat tugas, 1 minggu jadi tuh Pak Prabowo. Ya kita audit itu servernya Kaskus. Selesai itu masalah juga. Ya, jadi tergantung Pak Prabowo Subianto nih sebagai presiden. Udahlah Pak, kita sudahi. Ya, Fufu Fafa ini kita bongkar. Masalah konteks hukum, akibat dari tindakannya dia berdampak pada hukum, ya terserah. Kita sebagai saintis, kita hanya ingin kebenaran. Dampak hukumnya, dampak hukum tata negaranya, biarkan ahli-ahli hukum tata negara yang berdebat. Kan? Kita cukup sampai di wilayah kita saja, di domain kita saja. Oke? Ada kata-kata penutup, Prof? Saya hanya bilang ini Pak Wakil Presiden, saya alumni ini Australia S2 S3. Saya tahu bahwa UTS itu Pak tidak bisa tembus Pak, karena itu persyaratannya tinggi. Pak kursus aja saya tidak tahu waktu itu mungkin ini IELTS Bapak tidak sampai persyaratan, makanya Anda tidak tembus UTS. Hanya kursus di UTS itu dia itu aja. Itu Gibran ya? Itu Gibran ya, Wakil Presiden. Jadi begini Pak, mari kita jujur karena sekarang oke, yang ini untuk gelar Bapak ini bukan saya sendiri yang tahu. Ada orang sudah misalnya Tifa sama Pak Roy sudah bicara. Nah, saya juga alumni Australia S2 S3. Saya pernah tahu bahwa untuk mau tembus UTS itu walaupun sudah kursus sampai di ini tidak mungkin tembus Pak. Buktinya Pak tidak selesaikan. Kalau misalnya Pak selesaikan pasti ada kebanggaan mungkinnya dapat misalnya BA, tidak ada. Jadi itulah kami sekarang ini kebetulan kami orang
satuan pendidikan, saya khususnya sebagai guru besar punya tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2015 adalah menulis dan mencerahkan masyarakat. Saya tidak akan membodohi ini walaupun orang ini selalu ancam saya, tapi itulah, kalau saya mati pun saya bangga karena saya membela kebenaran. Terima kasih. Jadi Prof, kita nanti suarakan lagi untuk membongkar siapa itu Fufu Papa ya. Setelah kasus ini ya UGM mengakui bahwa Pak Jokowi terdaftar di program Sarjana Muda, ya tidak mungkin punya skripsi seperti itu dan tidak menulis skripsi kalau sarjana muda. Maka kita selesaikan sampai di sini. Ya, silahkan kalau dampak hukum tata negaranya bagaimana itu domainnya mereka, ahli-ahli hukum, bukan kami. Selanjutnya kita akan bongkar siapa itu Fufu Papa. Ya, dengan pos, setiap pos itu banyak sekali vulgar-vulgarnya. Ya, apakah itu si asam sulfat atau si Fufu Papa yang lain? Nah, itu harus dibongkar sejelas-jelasnya Pak Prabowo Subianto. Kami tidak ingin kalau itu benar dari Gibran, maka dia tidak layak. Dia tidak layak menjadi wakil presiden dengan pola pikir yang sangat vulgar semacam itu. Ya, itu pasti kena ITE itu. Ya, jadi kita akan bongkar sampai sedalam-dalamnya untuk cari kebenaran, karena mereka pejabat publik, apalagi presiden dan wakil presiden harusnya menjadi tiang moral, contoh bagi warga negaranya. Ya, kalau orang lain nggak kita urusin, ya kan, karena warga negara biasa juga, ya kan. Sampai jumpa rekan-rekan. Ada lagi, ya Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo bahwa Presiden RI dihina oleh Fufu Papa. Misalnya pada tanggal 24 Juni 2014 dia bilang begini, udah dibela-bela jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, biji tinggal 1, gagal nyapres, duit habis, aduh, itu menyakitkan Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo supaya sikirkan dia Pak. Dan silakan kalau ini saya punya surat masuk di Seknek, ada surat resmi. Saya tidak setuju ini Pak. Saya tidak setuju pernyataan ini menghina presiden yang sudah terpilih. Saya baru kalimat ini sampai sekarang dia tidak pernah bilang, Pak saya minta maaf karena itu akun saya dulu. Tidak pernah kan. Terima kasih Pak. Ya, ternyata sudah dilaporkan juga oleh Profesor Yusuf Henok ke Pak Prabowo. Kepada Pak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto katanya sering menonton Bali Academy kan, kata banyak ya kan. Pak Prabowo Subianto katanya sering nonton Bali Academy. Nah ini Pak, kalau bisa kita bertemu Pak Prabowo Subianto supaya kita bahas sejelas-jelasnya Fufu Papa ini, apakah si asam sulfat atau siapa? Begitu Pak Prabowo Subianto. Ya, kita hanya ingin Pak Prabowo Subianto sukses sampai 2009. Sampai 2034 kalau bisa. Asalkan rampas aset-aset koruptor, tangkap mereka, jadikan di kebun binatang. Ya, para maling-maling itu. Benahi dan reformasi hukum sehingga rakyat menjadi sejahtera. Kita ingin ya minimum UMR Pak Prabowo 3 kali lipat lah dari sekarang, 15 juta. Karena kita kok kalah sama Malaysia, ya kan? Malaysia sendiri sudah berapa itu? Mungkin 10 sampai 15 juta, kalah kita. Ya, reformasi hukum Pak Prabowo. Sampai jumpa Pak Prabowo. Semoga usul kami berjumpa itu diterima Pak Prabowo Subianto. Horas, udah kan Prof? Ya. Oke, horas. Horas, Bali Academy hadir kembali di hadapan Anda ya. Bukan dari tepian Danau Toba yang indah ya. Masih di sebuah koordinat yang jauh dari situ. Jadi kebiasaan mancing kita jadi agak-agak terganggu dikit ya. Ada kegiatan-kegiatan yang harus dihadiri. Mungkin minggu depan kita lagi di sana.
Oke pemirsa, kita bahas lagi nih ya. Dari apa yang ditampilkan oleh di proyektor atau di monitor di belakang Dirtipidum Bareskrim Polri ya, kita analisa dulu ya tentang total SKS wajib dan pilihan dari yang ditampilkan itu ya, yang diklaim oleh Dirtipidum dan Bareskrim itu milik Pak Jokowi. Jadi kita belum tahu juga aslinya. Kan yang ditampilkan digital saja, tapi kita analisa lah dulu apa yang ditampilkan itu kan ya. Kan begitu. Ya kan? Kita pakai data yang diklaim mereka, diklaim Bareskrim itu asli kan ya. Hasil klaim ya kan, belum diuji juga, belum ditunjukkan juga, belum diikat juga apanya, usia kertasnya kapan ya kan, produksinya kapan. Nah itu ya. Jadi yang kita coba kalian lihat di X saya itu ya, di X saya publish itu sekarang ya. Di situ ya @Rismon @Sianiparismon. Coba kalian lihat ya. Di situ kan saya kalimatkan ya. Jumlah kredit wajib dari Jokowi adalah 88 SKS. Sementara jumlah kredit pilihan yaitu 34 SKS. Di situ ditabulasikan. Jadi total kredit SKS-nya 122. Pertanyaannya, 122 itu cukup nggak SKS untuk memenuhi gelar sarjana? Kan nggak mungkin, ya. Kakak angkatan saya saja 160 dulu, 158 SKS-nya, kan? Nah, ini kok bisa 122 SKS, yang saat ini saja 144 SKS ya untuk sarjana. Nah, dari tabulasi transkrip nilai Joko Widodo ini 122 SKS. Gitu loh. Sementara ada lembar pengesahan, lembar untuk fakultas ya, registrasi semester 2 tahun akademi 1981, itu kan ada bulatan di situ. Dan itu yang melakukan adalah si mahasiswa sendiri. Kan gitu, bukan petugas kan, dia yang mengisi nomor induk mahasiswa Joko Widodo 80 34416 garis miring KT garis miring 1681 ya kan, dia yang menulis sendiri tulisannya. Nah, di situ diberikan perintah atau instruksi, berilah tanda lingkaran pada angka atau nomor yang sesuai dengan jawaban saudara. Nah, di situ Joko Widodo, kalau kita yang diklaim asli oleh Dirtipidum itu, yang ditampilkan di proyektor, itu dilingkari sarjana muda Joko Widodo, gitu loh. Ya kan? Dilingkari di situ nomor 2. Nomor 1-nya program diploma, nomor 2-nya itu sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi, kan gitu. Joko Widodo melingkari sarjana muda. Jurusan pertama kali, ya kan? Nomor 2 dia pilih sarjana muda. Terus terakhir semester 1, semester 2, tahun akademi 1981-1982, dia lingkari juga 2 sarjana muda. Terus semester 2 tahun 1981-82, dia lingkari juga sarjana muda. Jadi 3 kali dia bulati atau lingkari pilihan sarjana muda. Ya kan, kalau sarjana muda kan berarti nggak ada skripsi. Kan pas ya, berkonvergen dengan hasil analisa saya bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu melampaui zamannya secara teknologi, ya. Karena ya memang nggak ada zaman itu teknologi seperti itu yang secara prematur disimpulkan Dirtipidum itu, katanya diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan
secara prematur bahwa itu adalah letterpress atau handpress. Padahal secara digital juga, digital embossing juga bisa, ya kan, menghasilkan cekungan. Jadi, nah ini dia, ya berkesesuaian. Tadi sudah saya bahas juga sedikit dengan di kanal Bang Refli Harun, coba kalian tonton ya yang live-nya terakhir. Jadi begitu, ya kan? Berkesesuaian nggak menurut kalian itu kan? Dicentang 3 kali sarjana muda, masa salah 3 kali? Membulati itu sarjana muda 3 kali dibulati, salah kan? Itu kan Joko Widodo sendiri yang menaruh supposed to be, ya kan? Menurut Bareskrim. Yang kedua, total jumlah SKS 122 SKS itu nggak mungkin sarjana di UGM itu 122 SKS itu sarjana muda. Jadi tepatlah ya dengan saya. Jadi ya sudah, UGM saja sekarang ya yang harus jujur gitu loh. UGM lah sekarang yang bisa menjawab ini semua dan menyudahi ini. Gitu. Menyudahi ini konflik ini. Ya sudah, nyatakan saja secara berkas. Total SKS yang diambil Joko Widodo adalah 122 SKS dan hanya menyandang sarjana muda. Selesai, ya. Ya kan begitu. Ya udah selesai. UGM yang sekarang ini ada di tangan UGM, gitu loh. UGM berani jujur nggak, Bu Ova Emilia, Bu Rektor Ova Emilia, ya Profesor Ova Emilia. Coba berani nggak Rektor UGM Ova Emilia itu, Profesor Ova Emilia mengatakan bahwa total kredit SKS 122 SKS di zaman itu. Coba berani nggak 122 SKS menyandang gelar sarjana, bukan sarjana muda, kan? Ini sudahi sajalah Bu Rektor, ya, daripada nama UGM terjun bebas, karena sangat sayang ya, sayang sekali itu kan bukan milik Anda, milik rakyatnya itu UGM itu. Ya. Jadi itu sudahi sajalah Bu Rektor, nyatakan sesuai dengan berkas yang Anda miliki. Ya, kalau benar ini berkasnya Joko Widodo berarti dia hanya sampai sarjana muda. Berarti tidak skripsi, tidak KKN, ya, tidak menyandang gelar sarjana kehutanan, tetapi sarjana muda mungkin ya, BSc, ya kan, BSc. Berarti dia baik BSc saja Pak Jokowi. Ya udah selesai kasus ini. Kan berarti yang diupload dia Sandi Utama itu bohong. Sudah, makanya nggak ditampilkan oleh Dirtipidum itu ya secara tegak lurus dengan penonton atau sejajar dengan layar kan. Ya sudah selesai, apalagi mau kita ributi ini gitu loh. Apalagi? Ya kan? Sudah selesailah sudah ini gitu loh. Kalau UGM mau jujur. Ya kan? Gitu, berarti kan lembar pengesahan skripsinya itu palsu. Produk tahun 2000-an, pakai inkjet atau laserjet dengan word processor ya Microsoft Word. Ya tahun 2004-2005 sudah selesai. Nggak ada lagi yang perlu dipertikaikan. Kita move on ya. Kita akan apalagi lanjutnya adalah ijazah dan pos-pos yang ada di Kaskus oleh Fufu Papa. Siapakah Fufu Papa selanjutnya? Nah, itu sasaran kita berikutnya. Gitu loh. Kalau sudah selesai, diselesaikan oleh UGM ini, sarjana muda. Ya udah, Bu Rektor jujur aja lah. Kan ngapain Anda bertahan dengan seperti ini? Karena nanti di pengadilan ini akan dibuka kan juga. Pasti akan dipertanyakan publik. 122 SKS bagaimana Joko Widodo menyandang gelar kesarjanaan. 122 SKS. Baru nanti dibukalah kurikulum. Kan dibandingkan dengan kurikulum. Bandingkan dengan punya teman lainnya. Berapa SKS kah? Kan begitu. Ya, 122 SKS kan nggak mungkin itu sarjana. Ya kan? Udah jujur aja lah UGM, 122 SKS loh. Ya, nggak mungkin membuat skripsi.
Artinya apa? Analisa atau kajian ilmiah saya ya benar, lembar pengesahan skripsi itu ya bohong. Itu produk dari reproduksi dengan teknologi yang lebih tinggi di atas tahun 1985 ya, 20 tahun setelahnya, 2004-2005. Dugaan terbaik saya ya, tebakan optimis saya yaitu 2004-2005 lah itu. Pakai Windows XP setidaknya ya. Setidaknya ya kan. Bisa jadi Windows ini ya, Windows 7. Aduh ya, Bak. Jadi itulah ya apa komentar kalian tentang itu. Kalau yang apa-apa ternak Mulyono ngapain ya? Saya baca yang positif aja. Coba kalian analisa dulu ya. Bagaimana Jokowi ya pada form registrasinya, registrasinya itu membulati 3 buah opsi sarjana muda ya. Dan di situ ada pilihan di apa namanya? Ada pilihannya program diploma nomor 1 nggak dibulati, nomor 3 sarjana tidak dibulati, 4 profesi tidak dibulati. Berarti yang dibulati dia adalah sarjana muda. Maka sarjana muda berarti tidak menyandang gelar insinyur, paling BSc gitu, ya. Oke, ya Faria Surya said hi, Betty Nurbaiti oke, Bu, Pak ya. Alfiko Adi Lampung hadir bangga terus dan kasih kendor Jokowi. Tapi ini kita nothing personal ya. Ya ini karena Jokowi seorang presiden 2 periode aja ya. Kalau yang lain ngapain kita iniin ya. Presiden dan wakil presiden nanti kita ini kan. Fufu Fafa itu siapa kan? Asam sulfat itu benar nggak dia yang mempost di Kaskus itu kan gitu. Dengan bahasa-bahasa yang sangat vulgar. Nat. Berarti dia DU semester 4 ya Bang, karena IP-nya 2. Nah, itulah ya, IPK-nya di bawah 2, pengakuannya Pak Jokowi. Terus yang ditampilkan juga pembayaran SPP 4 semester ya. Tetapi pertanyaan yang lebih apa ya, karena ada tabulasinya yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu, ya bagaimana kalau cuma 122 SKS? Ya kalau mereka klaim itu asli dan hanya 122 SKS, maka ya itu tidak sarjana kehutanan ya. Sarjana muda kehutanan dengan gelar BSc kalau dulu ya untuk sains. Andri Purwanto, Bung Rismon sehat selalu, Horas Pak Andri, Bung Andri Purwanto ya. Kalian tonton ILC kemarin. Tadi malam saya ILC dengan Bang Karni ya. Sudah tayang ya 2 jam yang lalu, kalian tonton dulu coba ya. Ya cuma ini yang saya masukkan ke X saya ini baru saya informasikan sekarang karena saya baru punya waktu untuk menganalisa sejumlah dokumen yang ditampilkan Dirtipidum ya, bahwa bulatan yang dibulati oleh Joko Widodo adalah sarjana muda dan total SKS 122 SKS gitu loh. Jadi ya baru pagi ini ya saya berbicara di sini dan tadi Bang Refli. Kalau itu sudah saya temukan sebenarnya mau saya ungkapkan itu di ILC, tapi mungkin kesempatan lain aja ya. Muhammad Alwila. Semangat Bang Respon. Oke Pak Muhammad. Sutrisno ini. Horas Bang, lanjutkan dan tuntaskan perjuangan Bang Rismon sampai tercapai kebenaran hukum. Iya. Tapi kebenaran ini sebenarnya bisa diselesaikan sendiri tuntas cepat oleh UGM, ya kan? Menyatakan saja sarjana muda, tidak ada proses penulisan skripsi, ya sudah gelarnya adalah BSc, bukan insinyur, udah selesai. Yellow and Dream. Total mata kuliah 32. Iya, total mata kuliah 32. Terus apa tadi? Jumlah kredit pilihan 34 SKS,
terus jumlah kredit wajib 88, ya, maka di total 122 SKS, 32 mata kuliah pilihan, maka 32 total mata kuliah, maka itu tidak memenuhi mencapai gelar sarjana. Kalau sarjana muda ya memungkinkan ya memenuhi. Eksperimen ID, Bang, gue barusan nonton video kesaksian Bang Rismon di kasus Jessica yang ada jaringan lampir. Iya, itu kan akibat kompresi, ya, kompresi yang dilakukan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher pakai software gratisan Iragesoft untuk mendowngrade, ya, mendownscale, menurunkan resolusi dengan menurunkan lebar dan tinggi frame dari video. Terus diturunkan juga laju frame-nya per detik, ya, harusnya 25 menjadi 10 atau terserah mereka. Nah, makanya terdistorsilah objek-objek itu, termasuk objek-objek yang bergerak, ya, jari tangan itu, sehingga menjadi jari mak lampir. Itulah perbuatan polisi, ya. Bahwa kalau dibilang Baris Krim sudah menentukan ini, maka harus dianggap benar. Siapapun yang menentang Baris Krim harus dibawa ke proses hukum. Waduh, ada pakar hukum ngomong gitu. Kok mengkultuskan Baris Krim ya? Manusia perlu di-challenge kebenaran ilmiah itu. Ya. Kasus Sambo saja mereka yang merusak barang bukti CCTV. Ya. Kasus Sambo. Belum lagi kasus KM50. Ya kan, mereka yang merusak barang bukti. Ya. Data CCTV dan data HP di saksi-saksi di rest area KM50 justru diperintah hapus oleh polisi. Terus, itulah makanya pentingnya otak itu berproses, ya. Bagaimana track record-nya polisi ini, gitu loh. Kalau semua diserahkan kebenaran itu kepada polisi, bisa jadi lembaga absolut dia, lembaga superpower, nggak ada yang men-challenge. Kasus Jessica Woso saja mereka otak-atik gitu, barang bukti. Muhammad Noah Lazar, bukan orang oknum itu, ya. Di forum keadilan sudah saya jelaskan itu. Ya kan? Bukan oknum itu, dia kepala laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri itu, Muhammad Noah Lazar. Ya? Didukung oleh rekan abdinya Christopher Harimandrianto. Itu bukan oknum. Kepala laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri loh, menipu. Kok tiba-tiba banyak yang bilang, oh kalau Baris Krim nggak percaya polisi kok keluar saja dari Indonesia ini. Enak kali kau. Ya. Emangnya kok nenek moyangmu di mana berani ngusir-ngusir saya? Ya. Kali kau. Justru cintalah makanya mengkritik. Ya, kecintaan yang tinggilah membuat kita mengkritik polisi supaya perform gitu loh secara profesional. Masa dibilang mengkritik, ya tidak percaya sama hasil Baris Krim Polri, terus dibilang tidak percaya pada polisi, sana keluar. Seperti si Luhut kalian, ya. Ya harus di-challenge gitu loh. Kesimpulan-kesimpulan dia. Ya mulailah dari nanti lembar pengesahan skripsi itu kita minta diuji oleh Puspom TNI itu. Ya kan? Mereka punya ahli juga gitu kan. Kalau berani kan gitu. Jadi ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh Rektor UGM. Kalau mau nama UGM nggak hancur lebur terus ya. Tapi kalau bertahan dalam kebohongan ya silahkan aja ya. Ya. Kalau kalian masih berpikir perut kalian, ya kan, bukan berpikir bagaimana UGM ini harus di jalur yang benar, ya terserah Rektor Ova Emilia. Itu pilihan Anda, pilihan hidup Anda kan. Dan ini akan menjadi sejarah bagi Anda. Ya, pada saat kasus ini berkonflik diangkat ke tingkat nasional dan Anda memilih apa, Rektor Ova Emilia? Memilih bungkam atau memilih kembali ke jalan yang benar? Gitu, ya. Nah, jadi kalau Baris Krim kita kultuskan hasilnya, ini kan track record-nya sudah ada, ya kan? Kasus Jessica Wongso, kan pakai Iragesoft, Windows operating system gratisan, katanya tertanam dalam DVR Telview, Linux based, ya kan? Linux operating system. Sudah gitu metadatanya katanya salah ketik, kata Muhammad Noah Lazar. Coba bayangkan, metadata dari file video salah ketik. Sesuatu yang tidak diketik, malah salah ketik. Berarti di otak-atik itu semua metadatanya bisa diketik-ketik. Kacau ya. Hilangnya ribuan frame, ya. Hilangnya 100 frame dari kamera 9, hilangnya 50 frame dari file video CCTV 7. Itu dibilang salah ketik itu.
Itulah Bareskrim. Bahkan Kepala Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri, Muhammad Nur Azhar. Kapoldanya siapa? Tito Karnavian saat itu dan jadi Kapolri. Direktur Reskrimumnya siapa? Polda Metro Jaya saat itu? Krisnamurti, penipu semua. Jadi bagaimana rakyat mau percaya? Saya disuruh percaya hasil Bareskrim. Gitu loh. Kan kita bicara track record. Nyawa. Bayangkan kalau saya nggak maju, bisa jadi Jessica itu bukan 20 tahun. Bisa jadi seumur hidup ditaruh. Ya, atau hukuman mati. Kan bayangkan itu, tega mereka gitu loh. Ya, makanya perlu dipertentangkan di pengadilan hasil dari Bareskrim itu, lab Bareskrim. Gitu loh. Kalau itu dijadi produk hukum, ya untuk kepastian hukum bahwa mereka pasti benar, ya kacau hukum di Indonesia ini. Ya, kacau. Kebenaran absolut dipegang oleh Bareskrim. Tabunai. Memang siapa kalian? Kan ya harus dicalan, diuji oleh peneliti-peneliti lain. Kan gitu. Kalau hasil kalian tanpa intervensi, tidak manipulatif seperti kasus Jessica, KM50 dan lainnya kan. Kalau takut berarti ya takut karena salah, berani karena benar. Ayo diuji di Puspom TNI, mulailah dulu di wilayah Indonesia, berani nggak? Gitu loh. Sama seperti kasus Joshua Huta Barat, diekshumasi itu bisa. Publik nggak percaya ya periksa ulang. Sama seperti bukti-bukti yang disajikan oleh Dirtipidum kemarin yang nggak ada disajikan dalam versi analognya di depan mejanya, tetapi cuma versi digital di proyektor. Takut diputu-putu wartawan. Ya, diputu wartawan saja takut. Apalagi diuji oleh pihak lain seperti Puspom TNI. Kan kacau itu. Ya, difoto wartawan aja takut. Apalagi diuji orang lain. Kacau, kacau. Kacau, kacau ya. Inilah kepolisian ini. Makanya tobat. Tobat kalian, tobat. Gitu loh. Ya. Belum lagi kasus Jessica, laboratorium toksikologi. Dr. Nur Samran Subandi, dia kalau nggak salah dia kepala laboratorium toksikologi Bareskrim Polri saat itu. Salah hitung mundur waktu. Kan kacau itu. Dia bilang 16:39 kalau nggak salah itu. WIP. Ternyata dengan hitungan dia seharusnya 16:20 WIP. Jessica sedang ada di kasir. Coba bayangkan, itulah produk laboratorium toksikologi Bareskrim Polri. Salah hitung mundur waktu. Kayak gitu mau dipercaya. Ya kacau negara ini. Justru kita kritik supaya memperbaiki kepolisian. Karena 126 triliun itu keringat kita bersama. Keringat rakyat. Gitu ya. Jadi bukan karena kita kritik terus, gak percaya Polri, bla bla bla. Namanya sains. Masa kita perdebatan ilmiah langsung dibilang, oh lah. Gak suka saya, keluar dari Indonesia katanya. Memang siapa kamu suruh usir saya dari Indonesia ini? Ya, di mana nenek moyangmu? Ya, nenek moyang kita beda. Nenek moyang saya sudah hidup sebelum Indonesia merdeka. Siapa kamu nyuruh saya pindah? Ya. Yellow NJ Win 2320. Ya, saya baca aja secara acak ya yang ada di depan saya karena terus mengalir itu komentar ya. Saya lulus Fakultas Pertanian UGM tahun 96. Total mata kuliah 62, total SKS 155. Iya, yang saya tanya juga kakak angkatan ya. Begitu juga yang di atas saya yang lulus tahun 90-an. Bahkan ada kakak angkatan saya yang tahun 88 kalau nggak salah di Teknik Elektro UGM, mereka masih 160 ya, 160 SKS untuk mendapatkan gelar sarjana Teknik Elektro. Nah, bagaimana mungkin Joko Widodo 122 SKS lulus Fakultas Kehutanan UGM kan? Makanya dia Bulati itu sarjana muda. Kalau benar itu dokumen dari UGM kan yang ditampilkan di Dirtipidum itu kan. Jamroni Roni, Hersu Benopoint. Oh, saya belum nonton hari ini, Pak. Ya, biasanya saya tonton sih. Temuan pengejutkan ahli sejarah dari Leiden University, Belanda seputar kontroversi ijazah Jokowi.
122 SKS sarjana. Aduh, udahlah, mimpi di siang bolong lah itu. Ya kan? Afrizal lah itu khusus buat Mulyono, SKS cuma 122 SKS, hahaha. Bisa jadi ya, mungkin sudah diprediksi UGM Jokowi jadi presiden, jadi cuma 122 SKS, sudahlah, udah, kau nanti bakal jadi presiden, kau udah nggak, kau sambil lagi mata kuliah itu cukup 122 kau, dapat gelar sarjana Kehutanan UGM, sementara teman-teman lainnya 150-an atau bahkan 160-an. Aduh, parah, bah. Aduh. Tambah skripsi 6 dan KKN 4 jadi 132. Masih kurang ya? Masih jauh ya. 132 itu nggak mungkin jadi sarjana kehutanan ya. Kecuali KKN-nya 20 SKS. Apanya skripsinya 10 SKS. Aduh. Lutfi Kurniawan, maksudmu apa sih Bang, kok segitu bencinya, pasti besar bayarannya. Aduh, baju saya aja kayak gini aja biasa saja kok dapat bayaran sih ya. Ya, nggak usah membongkar ini untuk negara kita. Ya, saya datang membela Jessica podcast saja, saya ke Jakarta bolak-balik itu biaya sendiri kok. Kalian kira dibayar Jessica atau dibayar pengacaranya? Enggak, saya datang sendiri. Podcast itu sehingga Jessica bebas bersyarat. Di Uya-Kuya dan di diskursus, bayar sendiri saya, pakai uang saya sendiri kok. Ya, kalau nggak percaya kalian terserah ya. Nggak peduli juga saya, nggak percaya kalian. Yang pasti saya lakukan itu. Ya. Nuki Emilza, Bang, di X ada yang bilang skripsi Jokowi isinya kebanyakan tentang ekonomi. Nah itu ya. Ada juga yang menilai isi, nanti kita pelan-pelan ya, tambahkan itu. Herman Maulana, sehat selalu Bang Rismon, tetap semangat berjuang demi keadilan. Iyalah ya. Saya jumpa pejuang-pejuang juga kemarin di sejumlah kegiatan ya, di Gedung Juang, di Polda, di tempat lain banyak sekali, sudah puluhan, bahkan mungkin udah hampir ratusan saya jumpai. Itu semua juga biaya sendiri mereka. Semua biaya sendiri. Kalian kira ada yang bayar? Aduh, ongkos sendiri, waktu sendiri. Kalian ini. Saya bahkan jadi ini ya. Kenapa saya baru tahu mereka di usia saya yang sudah hampir 50, ya kan? Harusnya saya lebih cepat mengenal mereka supaya perjuangan ini lebih darah, lebih mendidih ya. Ya kan? Banyak kali disitirmul, kata Raktar. Iya. Begitu saya live, langsung dia muncul. Cari makan di live saya ya. Tapi kadang-kadang itu membuat saya agak males apa live ini ya. Terlalu banyak kali termul-termul. Disajikan pun data, bukan data itu yang dikomentari. Bingung saya. Ya kan? Kebencian lah, apalah. Segitu bencinya Bang Rismon sama Jokowi. Jokowi ini presiden kita 2 periode. Ya, jadi proses akademiknya harus konsumsi publik, kecuali nobody dia. Ngapain itu personal kalau nobody dia? Nggak pernah menjabat apapun, sampai RT pun nggak menjabat. Ngapain? Ya, ya. Kalau cuma menteri aja kita males bahasnya. Saya males. Kalau cuma menteri, ini kan dia presiden harus menjadi tiang moral bangsa, gitu loh. Tiang moral bangsa. Dia menjadi simbol moralitas dari sebuah negara, itulah presiden. Makanya presiden nggak boleh bohong. Nggak sembarangan menjadi presiden. Nah, karena dia bukan orang sembarangan, ya kita kupas. Karena dia pernah presiden 2 periode. Gitu loh. Kok bisa 122 SKS itu lulus gelar sarjana? Sementara teman-temannya 158 mungkin, 160. Terus dibulati. Form registrasi malah dia yang membulati sendiri, dia bulati itu sarjana muda.
Video bebas. Benar kalau UGM berani buat aja cek keaslian bareng Bang Rismon CS berikut Bariskrim. Iya, terbuka aja. Ya. Secara administrasi akademik aja nggak lolos kok. Dia sarjana muda, sarjana kehutanan kan. Ini kalau yang ditampilkan kemarin itu ya, tanpa diuji kertas, uji tinta, dilihat aja apanya. 120 SKS. Ya udah, bukan sarjana itu. Sudah selesai. Gitu loh. Ya. Hussein Physics. Kita mau bantu Jokowi tapi tidak bisa karena jalan manipulasi seolah terpotong oleh kebenaran. Tampilkan kan fakta-fakta. Terutama yang ditampilkan di monitor di Tipidum kemarin. Kan gitu. Ya. Luk Susilo, Sinambela berani dia, sudah diongkosin gratis, nggak mau. Nggak usah kita apa Pak Luk Susilo, ya kan? Datang ke sini, itu baru pejuang. Tapi kalau masih mikirin ongkosnya kau, mikirin yang lain-lain, ya udahlah nggak usah di sana aja. Sini juga biaya sendiri, ya kan? Memang siapa yang bayar kita? Ya. Jack Swan, saya selalu Bang, salam Medan. Oke, salam Medan. Tapi saya nggak pernah hidup lama di Medan Bang ya. Bahkan agak buta saya tentang Medan. Ya, ada GS. Karena saya lamanya hidupnya di Siantar, ya kan. Nantilah kalau waktu keliling-keliling Medan sampai hafal ya, dari ujung selatan sampai utara, barat sampai timur. Ruby saya selalu pada semua nyimak dari Singapura. Oh iya Pak, ikutilah Pak ya. Karena meskipun Bapak berada di Singapura kan harus ingat Republik ini sebagai tanah air kita. Jangan sampai lupa, ya kan? Lebih enak di Indonesia ini Pak, kalau kita benahi, ya kan? Indonesia ini. Misalnya tidak ada lagi korupsi. Waduh, enak kali Indonesia ini, kaya benar ya. Benar-benar luar biasa Indonesia ini kalau dibuat kebun koruptor, semacam kebun binatang. Dipermalukan gitu kan, dipajang di situ, setelah dipenjara dipajang di kebun koruptor itu, kebun maling. Bayangkan itu, kalau itu diundang-undangkan, dirampas, nggak ada lagi orang berani nyolong, ya kan? Maka kayalah kita. Orang kekayaan alam kita luar biasa kok ya. Malaysia saja kekayaan alamnya kalah, bahkan UMR-nya pun 4 kali dari kita ya, 4 kali, 3 kali, 4 kali lipat dari kita. Ya, mungkin UMR-nya di sana sudah pastilah di atas 15 juta ya. Nur Busra, memang beda kalau orang center bicara, apalagi kalau pernah di terminal Sambu, ya agak disegani ibarat. Biasa itu orang center ya kan. Franciscus Crying, udah kalau nggak suka sama saya ya out. Gitu aja, as simple as that. Komentari lah, apa, ya kan, fakta ini, coba bandingkan, Bang Rismon nggak benar, yang ada di monitor Bariskrim itu bukan 122 SKS, tapi 152 misalnya, salah itu bacanya, bukan 122, 152, begitu. Atau enggak, bulatannya itu bukan sarjana muda, tapi sarjana. Nah, sanggah gitu loh. Iya kan? Gitu aja. Bang Rinaldo, Bang Rismon, walau BSC tetap ada laporan akhir, tugas akhir atau TA itu program D3 kan Bang? Serba salah Bang. Nggak tahu ya, tapi ada pilihan nomor 1 itu ada diploma. Nggak tahu, jangan-jangan diploma 1 ya. Ya kan? Nah, ada yang nelpon, bentar dulu ya. Nah, itu. Saya jawab dulu apa kalian ya. Pertanyaan-pertanyaan, tapi saya acak ya. Dea. Jadi yang ngeracunin Mirna siapa Bang? Dan nama Joko itu ada di dikti nggak Bang? Terdaftar nggak dia Bang?
Ya kalau sekedar terdaftar ya mungkin terdaftar, cuma terdaftarnya sarjana muda atau hasil manipulasi kan ya. Yang ngeracun Mirna siapa Bang? Ya banyak orang meninggal setelah minum kopi, ya kan banyak kasus. Kan bukan berarti ada yang bunuh. Tapi kalau dikabur-kaburkan tangannya Mirna seolah-olah supaya dia tidak mengambil sedotan di atas meja padahal itu perbuatan rekayasa video digital, kalian percaya nggak gitu? Ya. Studio Kotot. Bang, coba temui Raja Jogja, kasihan ini kalau game jelek namanya Jogja juga kena imbasnya loh, please. Gimana saya menjumpai seorang Raja Jogja? Bersurat pun saya nggak tahu apa saya bersurat atau bagaimana kan? Udah gitu saya cuma rakyat biasa, harusnya kan mungkin DPR atau siapa ya yang menyurati gitu baru menghubungkan saya. Tapi kalau saya yang menghubungi langsung, siapalah saya? Misalnya saya datang ke keraton, Pak, saya mau bertemu Raja Jogja, Sultan. Kan konyol ya, Anda siapa Pak? Rismon Pak. Iya, Anda itu siapa katanya? Rakyat jelata Pak. Waduh, Pak Sultannya banyak kegiatan hari ini kan gitu. Tetapi kalau ada yang apa namanya mengkondisikan yang pernah jumpa dengan Sultan, terus Sultan Jogja, terus di apa mungkin ya dihubungi ke saya, mungkin ya ada jembatan. Tapi kalau saya sendiri ya susah lah ya. Sultan Jogja, ya Pak Amengkubuwono, sama seperti susahnya jumpa presiden lah itu kan, Pak Prabowo Subianto kan, itu susahnya deh, bah. DJ Ruth, Bang sudah sempat lihat video wawancara Agus Afianto, dosen Fakultas Kehutanan yang bilang Kasmujo dos pembimbing skripsi, sudah 4 tahun lalu, artinya memang sudah terorkestrasi. Iya, sudah saya tonton itu ya. Dia bilang, dia seorang dosen Fakultas Kehutanan UGM bilang Kasmujo lah dosen skripsinya, kan gitu kan ya. Jadi makanya nggak sesuai, makanya lembar pengesahan skripsi itu adalah reproduksi dengan teknologi tahun 2000-an ya. Jadi nggak sesuai. Dan jumlah SKS juga 122. Jadi ya jelas nggak skripsi kan. Tricuca Priyanto. Menurut ahli sejarah dari Leiden University jurusan Fakultas Kehutanan UGM sudah ada sejak 1977 dan tidak ada jurusan teknologi kayu. Oh, jurusan di Fakultas Kehutanan UGM sudah ada sejak 1977 dan tidak ada jurusan teknologi kayu. Yang ada jurusan teknologi hutan, itu diungkap di YouTube. Nah, itu ya. Ya mungkin begini, pada saat sarjana muda mungkin tidak ada penjurusan. Itu hanya untuk sarjana ya. Mungkin pada saat sarjana muda untuk mendapatkan gelar BSc ya, B.Sc, itu mungkin generalisasi saja, tidak spesifikasi masuk ke jurusan, mungkin itu ya. Jadi dia tidak paham jurusan apa yang ada di Fakultas Kehutanan karena hanya mengambil sampai apa itu sarjana muda. Itu pun kalau benar ya yang ditampilkan oleh apa di Dirtipidum itu ya. Kita kan masih asumsi ya, karena yang diklaim sepihak kebenaran itu nggak ditampilkan juga di mejanya, cuma di monitornya ya. Jadi kita asumsi aja. Jesse Haran, mantap Bang, Rismon di ILC menyala balige, kami dari Sulawesi mendukungmu. Ya cuma waktunya sedikit sekali ya, karena narsumnya banyak, nggak bisa juga interupsi juga, nggak enak juga sama Bang Karni kan, interupsi. Tapi kita tetap semangat lah ya, kita sebisa mungkin kita hadiri yang mengundang kita kan, sebisa mungkin sepanjang masih di Jakarta sekitar ya. Korius Malau, tidak perlu menggalang dukungan lah ya, biarkan dukungan itu datang sendiri secara alami. Iyalah, ya. Biarkan dukungan itu datang secara alami, secara logik, ya.
masyarakat kan punya logika sendiri berdasarkan fakta yang disajikan. Nah, fakta yang disajikan untuk hari ini kan yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Bukan kita yang buat-buat bahwa yang membulati itu adalah Jokowi. Karena di situ, dijelas itu mahasiswa yang membulati. Kan? Terus jumlah SKS 122, ya itulah. Terus masyarakat punya logika, oh iya 122 SKS nggak mungkin jadi sarjana. Sesuai dengan sarjana muda bulatan itu, kan gitu. Jadi mengalirlah dukungan dengan kewarasan, bukan karena dibayar. Ya, dukungan yang dibayar itu sebentarnya itu. Nggak abadi itu. Ya, apalagi survei-survei berbayar. Ya, itu bukan representasi dari logika publik itu ya. Kalau survei-survei yang sekarang bakal muncul lagi, itu survei itu nanti mungkin nanti bakal bukan 66,9, mungkin 90% itu percaya Baris-Krim, nanti ada survei lagi berikutnya. Ya. Aris Budi Sulistyo, Bang, pernyataanmu Jokowi itu pernah kuliah tapi tidak lulus atau tidak pernah kuliah sama sekali ya? Kan ada tebakan optimis. Saya kan begini ya, tebakan saya nggak tahu saya proses akademik sebelumnya, tetapi dari lembar pengesahan skripsi itu kan bahwa ya itu sudah pasti palsu dengan kesesuaian teknologi yang sesuai dengan waktu, kan waktu mundur nggak bisa, teknologi itu berkembang berjalan ya waktu maju, maka kalau ijazah skripsinya palsu, maka ijazah kesarjananya palsu. Kalau tentang sarjana muda, Pak, saya nggak paham. Bisa karena dia tidak skripsi, kan? Bisa jadi dia sarjana muda, bisa jadi gitu loh. Tapi skripsi itu ya pasti tidak skripsi. Skripsinya dia kan, sarjana muda iya mungkin, tetapi itu kan masih asumsi karena apa yang ditampilkan di apa namanya yang ditampilkan di mana itu, yang ditampilkan di proyektor atau monitor oleh Dirtipidum, kan kita nggak bisa lihat versi analognya, wartawan pun tidak bisa, tidak punya akses, cuma yang ditampilkan aja, kan kacau. Oke ya, nanti saya mau ada janjian juga ini, ya siang ini di sebuah podcast apa sih namanya, lupa saya ya. Nantilah kalau bisa malam nanti atau sore atau malam kita live lagi. Tapi itulah fakta hari ini ya. Saya akan analisa frame demi frame itu pelan-pelan ya. Nah, untuk mendapatkan apa sih yang ditampilkan sesungguhnya sehingga dikatakan identik dan terus kesimpulannya jadi otentik. Ya, apa nggak berpikir di Dirtipidum ini total SKS berapa ya? 122. Dulu berapa? Waktu sarjana UGM. Tuh 158 atau 160. Loh, kok ini kok SKS-nya cuma segini? Ya kan? Terus dia bulatin sarjana muda. Gimana ya? Baris-Krim ini dibayar oleh rakyat kok begini ya? Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Kita tetap mempertahankan isu ini menjadi tren di media sosial, makanya saya usahakan sekali atau 2 kali sehari untuk live. Thank you very much. Salam perjuangan. Bye.